Video ini akan membahas materi peluang bersyarat dan kaidah bias. Yang pertama, kita membahas peluang bersyarat terlebih dahulu. Peluang munculnya kejadian B jika kejadian A telah terjadi disebut peluang bersyarat atau conditional probability. Nah, peluang bersyarat dilambangkan seperti yang sudah tertulis dan dibacanya itu peluang munculnya kejadian B jika diketahui A. Kemudian ada definisi 5.5 yang menjelaskan tentang peluang bersyarat. Jika A dan B adalah dua kejadian di dalam ruang sampel S dan peluang A tidak sama dengan 0, maka peluang bersyarat kejadian B jika diketahui kejadian A didefinisikan dengan peluang bersyarat kejadian B jika diketahui kejadian A sama dengan peluang dari gabungan A dan B dibagi dengan peluang A. Selanjutnya, ada teorema 5.8 dan teorema 5.9. Teorema 5.8 itu berbunyi, jika A dan B adalah dua kejadian di dalam ruang sampel S, maka peluang A gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang munculnya B jika diketahui A. Dan teorema 5.9 berbunyi, jika A1, A2, A3, dan seterusnya merupakan kejadian di dalam ruang sampel S, maka peluang A1 gabung A2 gabung A3 sama dengan peluang A1 dikali peluang munculnya A2 jika diketahui A1 dikali peluang munculnya A3 jika diketahui A1 digabung A2, dan seterusnya. Contoh soal yang pertama yaitu, misalnya dari 580 orang yang disurvei diperoleh data berikut. Populasi sarjana berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan. Dari tabel terlihat bahwa dari 580 orang telah terdapat 500 orang yang bekerja dan 80 orang yang menganggur, di mana jumlah laki-laki yang bekerja yaitu 300 orang, jumlah laki-laki yang menganggur yaitu 50 orang, sehingga terdapat 350 orang yang disurvei berjenis kelamin laki-laki. Jumlah wanita yang bekerja yaitu 200 orang, jumlah wanita yang menganggur yaitu 30 orang, sehingga terdapat 230 orang berjenis kelamin wanita yang telah disurvei. Apabila seseorang dipanggil secara acak, jika yang terpanggil diketahui telah bekerja, berapa peluangnya yang terpanggil tersebut seorang laki-laki? Terdapat dua cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan soal tersebut. Cara yang pertama, kita dapat mereduksi ruang sampel yang dibicarakan dari 580 orang yang disurvei ke 500 orang yang berstatus bekerja, sehingga peluang yang ditanyakan adalah peluang laki-laki syarat B, yaitu 300/500 atau 0,6, di mana 300 ini merupakan jumlah laki-laki yang bekerja dan 500 merupakan jumlah orang yang bekerja. Untuk cara yang kedua, yaitu kita dapat menggunakan definisi peluang bersyarat. Berarti kita harus mencari peluang bekerja irisan laki-laki dan peluang bekerja terlebih dahulu, tetapi dengan menggunakan ruang sampel keseluruhan yang beranggota 580 orang. Untuk mencari peluang bekerja irisan laki-laki yaitu 300/580 atau 15/29, di mana 300 ini menyatakan orang laki-laki yang bekerja dan 580 orang ini merupakan jumlah orang yang telah disurvei. Untuk peluang bekerja yaitu 500/580 atau 25/29, di mana 500 ini merupakan jumlah orang yang bekerja dan 580 ini merupakan jumlah orang yang telah disurvei atau ruang sampelnya. Kemudian untuk mencari peluang laki-laki syarat bekerja yaitu peluang bekerja irisan laki-laki dibagi peluang bekerja, atau 15/29 dibagi 25/29 sama dengan 15/25 sama dengan 3/5 atau 0,6.
Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang yang terpanggil tersebut seorang laki-laki apabila syaratnya yang telah diketahui yaitu orang yang telah bekerja yaitu 0,6. Materi yang kedua adalah kaidah Bayes. Definisi dari kaidah Bayes yaitu jika kejadian-kejadian B1, B2, B3 hingga BK membentuk suatu partisi di dalam ruang sampel S dan peluang BI tidak sama dengan 0 untuk I itu sama dengan 1, 2, 3 hingga K, maka untuk sebarang kejadian A di dalam S dengan peluang A tidak sama dengan 0 berlaku persamaan seperti yang udah tertulis itu dengan I bernilai 1, 2, 3 hingga K. Contoh soal teorema Bayes. 3 orang mahasiswa pendidikan matematika kelas 02 yaitu Adam, Hasbi, dan Dika telah dinominasikan untuk menjadi komite pendidikan matematika Universitas Tidar angkatan 2022. Peluang Adam terpilih adalah 0,4, peluang Hasbi terpilih adalah 0,6, dan peluang Dika terpilih adalah 0,3. Jika Adam yang terpilih, maka peluang ia menaikkan kas kelas ialah 0,9. Jika Hasbi yang terpilih, maka peluang ia menaikkan kas kelas adalah 0,2, dan jika Dika yang terpilih, peluang ia menaikkan kas kelas adalah 0,5. Misalnya, seseorang telah mengetahui bahwa setelah pemilihan komting, ternyata kas kelas telah naik. Berapa peluangnya bahwa Dika yang terpilih sebagai komting pendidikan matematika Universitas Tidar angkatan 2022? Nah, kita misalkan bahwa peluang Adam yang terpilih sebagai PA, peluang Dika yang terpilih sebagai PD, dan peluang Hasbi yang terpilih sebagai PH. Kemudian kita misalkan bahwa peluang kenaikan kas kelas sebagai PK. Nah, di soal tadi kan ditanyakan bahwa peluang Dika terpilih setelah diketahui bahwa kas kelas telah naik, sehingga dapat dituliskan sebagai peluang D dengan syarat K. Nah, menurut teorema Bayes didapatkan bahwa peluang D dengan syarat K itu sama dengan peluang D dikali peluang K dengan syarat D dibagi dengan peluang A dikali peluang K dengan syarat A ditambah peluang H dikali peluang K dengan syarat H ditambah peluang D dikali peluang K dengan syarat D, sehingga didapatkan 0,3 dikali 0,5 dibagi dengan 0,4 dikali 0,9 ditambah 0,6 dikali 0,2 ditambah 0,3 dikali 0,5 didapatkan 0,15 dibagi dengan 0,36 ditambah 0,12 ditambah 0,15 menghasilkan 0,15 dibagi dengan 0,63 dikalikan dengan 100 sehingga didapatkan 15/63 sama dengan 5/21, sehingga peluang Dika terpilih setelah diketahui bahwa kas kelas telah naik adalah 5/21.